Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga adik-adik semua sehat selalu. Oke, baiklah kita akan melanjutkan materi kita hari ini ya. Jadi kita melanjutkan materi tentang rasio. Setelah kemarin kita mempelajari tentang konsep rasio, nah hari ini kita akan mempelajari tentang konsep kesamaan rasio. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, adik-adik mampu memahami kesamaan rasio. Kemudian yang kedua, adik-adik mampu memahami apa yang dinamakan dengan rasio satuan. Kita masuk ke permasalahan pertama ya. Jadi siswa diminta untuk membawa bibit tanaman di dalam polybag. Pak Wayan menjelaskan bahwa ketika menyusun polybag, kita harus memperhatikan jarak. Pak Wayan mengatakan bahwa untuk lahan seluas 10 meter persegi diperkirakan dapat menampung 12 bibit tanaman. Nah, pertanyaan pertama adalah tuliskan rasio lahan dan bibit tanaman dalam bentuk yang paling sederhana. Kemudian yang kedua, jika lahan yang tersedia seluas 25 meter persegi, maka berapakah bibit yang dapat ditanam pada lahan tersebut? Kemudian yang ketiga, apabila total bibit tanaman adalah 24 bibit, nah berapakah luas lahan yang diperlukan? Jelaskan jawaban kalian. Kita akan bahas satu persatu ya. Untuk yang permasalahan pertama, kita disuruh menuliskan rasio lahan dan bibit tanaman dalam bentuk yang paling sederhana. Pak Wayan menjelaskan bahwa untuk lahan seluas 10 meter persegi diperkirakan dapat menampung 12 bibit tanaman. Dengan demikian, kita punya perbandingan lahan banding bibit adalah 10 banding 12. Jadi 10 meter persegi untuk 12 bibit tanaman. Karena kita diminta untuk mencari bentuk yang paling sederhana, jadi kita harus membagi kedua angka ini dengan angka yang sama. Ternyata untuk menyederhanakannya sama dengan menyederhanakan pecahan, yakni dengan cara dibagi dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, FPB dari 10 dan 12 adalah 2. Sehingga 10 dibagi 2, 12 juga dibagi 2. Jadi kedua ruas dibagi angka yang sama. Nah, 10 dibagi 2 sama dengan 5, 12 bagi 2 sama dengan 6. Sehingga diperoleh lahan banding bibit adalah 5 banding 6. Paham ya? Oke, sekarang pertanyaan kedua. Jika lahan yang tersedia seluas 25 meter persegi, maka berapakah bibit yang dapat ditanam pada lahan tersebut? Nah, pada jawaban sebelumnya kita sudah punya perbandingan lahan banding bibit, yakni 5 banding 6. Nah, sekarang kita punya lahan seluas 25 meter persegi. Maka berapa kali berapa atau 5 kali berapa sama dengan 25? Ya, benar sekali ya, 5 dikali 5. Nah, karena yang sebelah kiri dikalikan 5, maka yang di sebelah kanan juga atau 6 juga dikalikan 5. Nah, 6 dikali 5 sama dengan 30. Jadi triknya adalah kedua ruas dikalikan bilangan yang sama. Sehingga untuk lahan yang tersedia seluas 25 meter persegi mampu menampung 30 bibit tanaman. Paham ya? Oke, sekarang kita bahas permasalahan ketiga. Apabila total bibit tanaman dalam polybag yang dibawa siswa adalah 24 bibit tanaman, maka berapakah luas lahan yang diperlukan? Nah, seperti pada jawaban sebelumnya, kita sudah punya perbandingan lahan banding bibit, yakni 5 banding 6. Nah, sekarang tersedia 24 bibit. Itu artinya 6 dikalikan 4 sama dengan 24. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya bahwa jika yang di sebelah kanan atau salah satu ruas dikalikan angka, maka ruas lainnya juga dikalikan angka yang sama atau bilangan yang sama. Nah, karena yang sebelah kanan ini dikalikan 4, maka yang sebelah kiri atau 5 juga dikalikan 4. Nah, 5 dikali 4 sama dengan 20. Dengan demikian, luas lahan yang diperlukan adalah 20 meter persegi. Sampai sini paham ya? Kalau misalkan belum jelas, nanti silakan ditanyakan ke gurunya. Oke, sekarang jadi contoh-contoh tadi adalah kesamaan rasio.
di mana kesamaan rasio adalah perbandingan yang menyatakan hubungan atau perbandingan bilangan yang sama. Nah, kesamaan rasio ini dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi rasio dengan bilangan tertentu. Kesamaan rasio juga punya prinsip yang sama dengan pecahan senilai ya. Misalkan A per B. Nah, dia bisa dikalikan dengan angka yang sama ataupun dibagi dengan angka yang sama. Contoh, ada pecahan 10 per 12 atau 10 banding 12, di mana ini pertama dikalikan 3, jadi 10 kali 3, 12 juga dikalikan 3. 10 kali 3, 30, 12 kali 3, 36. Nah, sekarang yang kedua dibagi dengan angka yang sama, yakni angka 2. Jadi 10 dibagi 2 dapat 5, 12 bagi 2 dapat 6. Dengan demikian, kita dapat menuliskan 5 banding 6 atau 5 per 6 sama dengan 10 banding 12 sama dengan 30 banding 36. Ini namanya kesamaan rasio. Rasionya dianggap sama atau sama dengan pecahan senilai. Nah, kita masuk ke permasalahan kedua ya. Jadi, seorang ibu mengajak anaknya yang bernama Anike pergi ke toko yang menjual bibit tanaman. Ibu ini ingin membeli tanaman toga, di mana toga itu adalah singkatan dari tanaman obat keluarga. Nah, tanaman obat ini dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal yang dapat ditanam di lingkungan sekitar rumah. Apabila atau jika Anike membawa uang dalam jumlah sedikit, maka bibit manakah yang akan dipilih? Jelaskan alasan kalian. Jadi di sini kita lihat ada 2 paket, ini namanya jahe merah. Ada yang isinya 3 atau paket 3, namanya harganya 37.500. Kemudian yang sebelah kiri ini ada paket 5, isinya 5. Harganya 58.000. Nah, kita cari bersama-sama dulu ya. Jadi kita cari yang pertama adalah harga 1 bibit pada paket 3. Jadi diketahui bahwa kalau 3 bibit itu harganya 37.500. Nah, kita mau mencari harga 1 bibit itu berapa? Nah, caranya adalah 3 ini dibagi berapa? Sama dengan 1. Oh, ternyata 3 dibagi 3. Karena ini di sebelah kiri dibagi 3, maka yang kanan juga dibagi 3. Berarti ini 3 bagi 3 sama dengan 1. Kemudian ini 37.500 dibagi 3 sama dengan 12.500. Jadi harga 1 bibit pada paket 3 atau harga 1 jahe merah pada paket 3 adalah Rp12.500. Kemudian yang kedua, kita cari yang harga di paket 5. 5 paket yang paket 5 itu harganya 58.000. Kita mau cari harga satu satuannya. Berarti dibagi 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Nah, yang sebelah kanan juga dibagi 5. 58.000 dibagi 5 dapat 11.600. Nah, dengan demikian ada 2 harga yang sudah kita dapatkan. Harga tadi yang paket pertama 12.500 dan harga yang paket 5 ini adalah 11.600. Sehingga jika Anike hanya membawa uang dalam jumlah sedikit, maka dia lebih baik membeli yang paket 5 karena harganya lebih murah dibandingkan yang paket 3. Sampai sini paham ya? Oke. Jadi penerapan yang tadi itu merupakan contoh penerapan rasio satuan, di mana rasio satuan adalah ketika jumlah salah satu dari 2 kuantitas dalam rasio sama dengan 1. Nah, rasio dari harga satuan bibit jahe tersebut merupakan penerapan dari konsep rasio satuan. Latihan tadi, jadi tujuan kita adalah mencari ini harga menjadi satuan. Oke, nah sekarang kita bisa ada aplikasi daringnya. Ini alamatnya. Adik-adik nanti bisa latihan di rumah sendiri dengan tinggal klik link ini, nanti diarahkan ke sini. Jadi ini tampilannya. Ini terdapat 3 warna merah atau 3, anggap saja ini kelereng ya. Kemudian 6 ini bentuknya diamond, warna biru. Jadi jika ada 3 warna merah, maka 6 warna biru. Nah, kalau kita klik button 1, akan muncul rasio perbandingan yang paling sederhana. Jadi ternyata 3 banding 6 itu rasio sederhananya adalah 1 banding 2.
Artinya, jika terdapat satu merah, maka ada dua biru. Satu merah, dua biru. Seperti itu. Kalau adik-adik ingin menambahkan yang tiga ini, bisa kita mau tambahkan satu, jadi empat. Nah, ini juga rasanya juga berubah. Jadi 2 banding 3. Artinya, jika ada dua merah, maka ada tiga biru. Dan seterusnya, ini bisa diotak-atik ini. Adik-adik bisa tambah-tambah sendiri. Oke, nanti bisa latihan di rumah ya. Ada pertanyaan adik-adik? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak pertanyaan, kita langsung ke latihan soal ya. Silakan kerjakan latihan soal di buku digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.